Materi yang dibahas kali ini yaitu mengenai trajektori budaya dalam konteks global. Kata Renaissance atau Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu re yang artinya kembali dan naidre yang artinya lahir. Sehingga dapat diartikan Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Gerakan perubahan ini berawal dari negara Italia yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru wilayah benua Eropa. Menurut Olivia, gerakan perubahan ini sebagai bentuk respon dan perilaku dominasi gereja terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Eropa. Melihat perkembangan Renaissance yang begitu besar dan berpengaruh bagi benua Eropa, terbentuklah lintasan budaya yang memperlihatkan adanya kesinambungan antara kebudayaan di masa lalu dan kebudayaan masa kini. Dengan berjalannya waktu dan pengaruh dari segala aspek kehidupan manusia yang berkembang dari zaman ke zaman, sehingga tentu saja akan menciptakan suatu kebudayaan baru, dan kebudayaan baru tersebut merupakan cikal bakal dari kebudayaan yang sudah ada. Masa Renaissance dan penjajahan memunculkan pemikiran pencarian daerah baru di luar Eropa atau penjajahan samudra yang menghubungkan negara-negara di bagian belahan bumi barat dengan bumi timur. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan dengan misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Penjelajahan yang dilakukan sangat berpengaruh, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, seni, budaya, arsitektur bangunan, dan lain sebagainya. Faktor yang menyebabkan muncul Renaissance adalah kemajuan pesat dalam segala bidang, terutama bidang pelayaran dan perdagangan. Oleh karena itu, muncul paham-paham seperti nasionalisme, humanisme, dan absolutisme. Selain misi 3G, penjajahan yang dilakukan juga untuk mencari rempah-rempah. Timbul keinginan untuk menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah, yang menjurus kepada kolonialisme. Dalam budaya dan ilmu pengetahuan, dapat dilihat pada bentuk bangunan, kesenian, adat, dan kebudayaan yang dalam budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilihat pada bentuk bangunan, kesenian, adat, dan kebudayaan yang mengalami akulturasi dan asimilasi karena kedatangan bangsa Eropa yang membawa pengaruh tersebut. Pada masa ini, karya seni mendapat pengaruh dari kebudayaan Yunani dan Romawi, serta cenderung bersifat realistis, humanis, dan romantis. Misalnya, lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang sangat terkenal hingga saat ini. Pada zaman ini juga melahirkan ahli sains seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, Nicolaus Copernicus, serta ahli matematika seperti Girolamo Cardano yang menghasilkan ilmu aljabar, dan lainnya. Karya-karya mereka turut membantu dalam perkembangan peradaban manusia sehingga menghasilkan dunia modern dengan ilmu dan teknologi yang terus berinovasi. Mengalami akulturasi dan asimilasi karena kedatangan bangsa Eropa yang membawa pengaruh tersebut. Pada masa ini, karya seni mendapat pengaruh dari kebudayaan Yunani dan Romawi, serta cenderung bersifat realistis, humanis, dan romantis. Misalnya, lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang sangat terkenal hingga saat ini. Pada zaman ini juga melahirkan ahli sains seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, Nicolaus Copernicus, serta ahli matematika seperti Girolamo Cardano yang menghasilkan ilmu aljabar, dan lainnya. Karya-karya mereka turut membantu dalam perkembangan peradaban manusia sehingga menghasilkan dunia modern dengan ilmu dan teknologi yang terus berinovasi. Selanjutnya, dampak Renaissance bagi Indonesia di zaman sekarang masih terhubung kembali pada zaman dahulu kala. Dalam ilmu pengetahuan dapat dirasakan dalam pembagian cabang-cabang ilmu pengetahuan pada mata pelajaran atau mata kuliah yang mahasiswa dapatkan saat ini. Semua mata pelajaran tersebut terpisah satu sama lain, baik dari ilmu sosial yang terbagi menjadi sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah, ilmu sains yang terbagi juga menjadi beberapa bagian seperti biologi, kimia, dan fisika, serta ilmu matematika dan ilmu lainnya yang telah berdiri sendiri namun tetap berkaitan satu sama lain.
Dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang di Eropa pada saat itu, hadir tokoh-tokoh sains yang dengan karya mereka membantu perkembangan teknologi sehingga terciptalah teknologi yang lebih modern yang sangat menguntungkan bagi masyarakat dunia juga masyarakat Indonesia. Seperti salah satunya penemuan mesin cetak yang sangat berguna dan dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Namun juga selain sisi positif yang diberikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada juga dampak negatifnya. Seperti penggunaan teknologi yang tidak bijak, kemudian ilmu pengetahuan yang tidak disaring dengan baik, dan tidak dicari kevalidannya, juga dapat membingungkan dan memberi informasi yang salah sehingga kedua masalah ini merugikan banyak pihak. Dalam bidang politik, di Eropa terjadi pembaharuan dalam pemikiran. Masyarakat mempunyai pemikiran baru dan perlahan menyingkirkan feodalisme, serta otoritas gereja diubah menjadi pemerintah pusat, monarki, dan republik. Ketika terjadi penjajahan di Indonesia, bangsa Eropa membawa pengetahuan politiknya sehingga tersingkirnya sistem pemerintahan masing-masing kerajaan lokal. Dan Indonesia berakhir menjadi negara republik dengan sistem pemerintahan yang terlihat dalam pembagian tugas antar anggota pemerintah yang lebih terstruktur dan tidak otoriter. Berbagai kemajuan dalam kehidupan seni dan sosial budaya Indonesia tidak tertinggal dari dampak globalisasi budaya. Misalnya, gaya berpakaian masa kini yang terinspirasi dari negara-negara lain, bentuk sindiran kepada suatu pihak dengan format meme, serta seni lukis dan musik yang ikut berkembang menjadi lebih modern terinspirasi dari zaman Renaissance. Tak hanya itu, dalam bidang seni arsitektur juga tercipta bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa yang kini masih berdiri kokoh dan menjadi bangunan bersejarah di berbagai tempat di Indonesia. Tetapi, tentu saja perubahan budaya ini tidak selalu dipandang positif bagi Indonesia. Misalnya, di kalangan remaja, gaya berpakaian yang mengikuti negara lain terkadang begitu terbuka sehingga memperlihatkan beberapa bagian tubuh yang tidak seharusnya dipamerkan. Meme sendiri juga membawa masalah ketika pihak yang disindir mengetahuinya dan akhirnya dibawa ke jalur hukum, karena sudah ada UU ITE. Selain itu, krisis moral dan akhlak yang terjadi di Indonesia seperti mabuk-mabukan juga mengikuti budaya luar yang sebenarnya merupakan hal normal. Namun di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pengertian trajektori budaya adalah lintasan budaya yang memperlihatkan kesinambungan antara kebudayaan di masa lalu hingga kebudayaan di masa kini, atau lebih singkatnya yaitu perubahan budaya. Lintasan budaya terjadi ketika manusia dengan kebudayaannya berhubungan dengan manusia dan kebudayaan yang berbeda. Mereka saling berinteraksi, saling mempengaruhi, serta saling memberikan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, cara kita melihat lintasan dalam kebudayaan adalah dengan memperluas dan memperdalam ilmu budaya, lebih peka terhadap kebudayaan, melestarikan budaya lokal, memperkokoh nilai-nilai kebudayaan, serta mempelajari proses kebudayaan yang berkaitan pada masa lalu dan masa kini. Dari pemaparan teman-teman saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sisi positif dan negatif. Begitu pula dengan zaman Renaissance dan penjajahan. Hal positifnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contohnya yaitu masuknya pemikiran baru yang lebih modern menggantikan sistem lama yang kolot. Adapun sisi negatifnya yang terjadi di Indonesia yaitu hilangnya keaslian budaya lokal karena bercampur dengan budaya baru yang masuk. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya keunikan budaya lokal. Langkah yang dapat kita lakukan untuk menghadapi dampak negatif yaitu dengan memahami, mengenal, mengingat, dan cinta terhadap budaya sendiri. Jika kita mengenal dan cinta dengan budaya sendiri, niscaya budaya asing akan sulit untuk mempengaruhi diri kita. Ambil budaya asing yang positif, buang budaya negatifnya. Selain itu, salah satu kelebihan negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain adalah budaya dan tradisinya yang beragam. Mulai dari tradisi, musik, makanan, pakaian, dan masih banyak lagi. Dalam hal senilah Indonesia unggul dan diakui dunia. Maka dari itu, kita dituntut untuk melestarikannya karena nilai jual kita di mata dunia ada di sana. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.